kan gitu kan, seorang demokrasi sejati, mantan ketua YLBHI, pejuang kemanusiaan bisa dianggap teroris. Nah itu gue bingung tuh, gimana tuh? Silakan. Ya, terima kasih Bang Fatur Ya. dan narsum lain yang saya hormati. Jadi memang kalau kita perhatikan dari kasusnya Pak Haji Munarman ini, saya hanya menuangkan di sini apa yang menjadi bagian dari eksepsi itu. Eksepsi kemarin sudah menjadi pengetahuan umum juga gitu kan. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah cerita dari eksepsi itu sendiri atau apa yang dituangkan oleh Pak Haji Munarman di situ dan juga tim kuasa hukum. Sebenarnya sangkalan sih sebenarnya seperti itu karena belum masuk ke pokok perkara secara yuridis ya. Nah, jadi memang kalau poin-poinnya dari eksepsi itu dari poin 1 sampai 12 itu memang sampai poin ke-9 itu memang masih sudah masuk ke ranah pokok perkara. Kita bukan nggak memahami itu, apalagi Pak Haji Munarman paham gitu. Jadi ketika ada pendapat bahwa memang kok masuk ke pokok perkara, ya karena suara kebenaran itu harus disurahkan semaksimal mungkin dengan seantang mungkin melalui kanal-kanal yang ada. Kita anggap kanal ini adalah salah satu kanal yang memungkinkan untuk itu. Meskipun memang tidak jadi pertimbangan. Yang mengerti hukum mungkin paham itulah seperti itu. Nah, jadi memang itu yang kita sampaikan. Nah, terkait poin eksepsi normatifnya itu memang hanya ada di poin kalau saya tidak salah 9 sampai seterusnya sampai 12 seperti itu mengenai bahwa kompetensi relatif, kemudian juga cerlaskah, dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap itu ada di situ. Jadi sedikit saya gambarkan kalau kita mau dari eksepsi kemarin yang memang sudah kita beritahukan ke halayak ramai itu, memang dari situ kalau melihat dari pokok eksepsinya itu sebenarnya hanya di terakhir saja. Sisanya itu menjelaskan apa yang Bang Fatur sampaikan tadi gitu. Jadi nanti di pledoi kurang lebih melengkapi itu aja berdasarkan juga keterangan dari saksi serta alat bukti. Sederhananya seperti itu. Lalu kita berangkat ke teknis jawaban dari pertanyaan Bang Fatur tadi bagaimana. Nah, memang kalau pertanyaannya ke sana kita pun sama-sama bingung. Karena memang Pak Haji Munarman ini sedikit saya sampaikan, saya murid beliau sudah lama dari YLBHI juga seperti itu. Jadi kenal beliau sudah seperti abang saya lah seperti itu. Saya tahu persis. Beliau juga di FPI yang membawa saya ke situ seperti itu. Jadi memang saya tahu persis beliau itu kanalnya itu selalu ada ke ranah-ranah yang konstitusional gitu. Jadi di FPI kalau teman-teman di sini tahu dulu tuh FPI seperti apa, sweeping apa segala macam, FPI Front Bela Islam ya. Tapi Pak Haji Munarman mulai berperan di situ itu sudah berubah paradigmanya 2014. Harus kirim surat dulu kalau memang kita. Jadi hisbah itu ditegaskan juga ya oleh Pak Haji Munarman di eksepsinya bahwa hisbah itu adalah ranah dari penegak hukum. Kita itu mengawal, mengingatkan dan juga menginformasikan sebatas itu kepada mereka gitu. Jadi kalau misalnya ya kita memang melabelkan atau pandangan terorisme itu kan menolak hal tersebut, nggak perlu kita itu nggak diakui kan seperti itu kan. Nah, jadi dari awal pembelaan-pembelaan beliau, lalu beliau pula yang menginisiasi berbagai judicial review ya terkait dengan macam-macam. Ada waktu itu terkait minol, terkait ormas, terus kemarin tentang COVID itu juga beliau yang inisiasi. Jadi banyak hal ya yang saya mau sampaikan bahwa lalu yang terakhir juga disampaikan di eksepsi bahwa beliau adalah koordinator di aksi Super Damai 212. Nah, gitu. Jadi sama sekali nggak ada. Justru satu lagi saya mau garis bawahi, beliau pula yang menindak tegas ya waktu itu terkait dengan beberapa FPI di daerah yang memang bandel tanda petik masih model lama masih gini, bukan, dia selalu mengkait-kaitkan dengan ini aksi teroris gitu dengan organisasi bawah tanah lah seperti itu yang memang mengedepankan teror dan kekerasan. Jangan seperti itu. Beliau pula yang menginisiasi di belakang KTA FPI itu dilarang melanggar hukum agama, negara tidak boleh membawa senjata, pentungannya nggak boleh gitu. Jadi memang semua itu luar biasa. And then kita sekarang melihat beliau dilabelkan teroris.
Jawab sendirilah Bang Walter. Seperti itu. Dan terakhir saya mau kasih tahu di acara ceramah beliau itu, itu yang kan poinnya ada 3. Yang pertama di UIN, di UIN Jakarta itu, yang kedua adalah di Sumut, nah yang ketiga di Makassar. Nah, hampir semua itu beliau mengatakan bahwa Indonesia ini ladang dakwah. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu kan lisan, mengajak gitu loh. Bukan pakai ini, tapi pakai ini. Nah, pakai ini gitu loh. Nah, jadi kalau teroris pakai ini gimana ya? Bingung juga saya gitu kan. Seperti itu. Dan juga saya mau sampaikan, yang beliau sampaikan itu adalah sebenarnya kewaspadaan terhadap paham ISIS itu sendiri. Makanya beliau bawa buku-buku ya, Red Corporation, ya, berbagai artikel-artikel dari Red Corporation dan NIC mengenai bagaimana propaganda mereka, program-program mereka untuk mendiskreditkan ajaran Islam dan umat Islam, ya, menyambut New World Order, kan begitu. Nah, itu semua disampaikan gamblang, hati-hati nih, kita jangan sampai terjebak di sini, terjebak di stigma-stigma untuk menjelek-jelekan Islam melalui propaganda jihad yang menyimpang. Seperti itu. Beliau mengingatkan itu berkali-kali. Bahkan di Sumatera Utara itu salah satu narsumnya itu adalah pejabat kepolisian di sana. Gitu. Jadi maksud saya yang saya sampaikan, kalau misalnya selevel beliau yang mendakwahkan untuk kontra terhadap terorisme dilabelkan teroris, saya bingung seperti apa nih yang memang harus dilakukan untuk menghadapi berbagai agenda teroris seperti itu ke depannya. Seperti itu. Bang Aziz nih, saya mau nanya. Ya. Pada saat pertemuan ada 3 pertemuan tadi ya. Seminar. Seminar Bang Munarman itu ada peristiwa aksi terorismenya nggak sih? Maksudnya gimana nih? Ya, dari seminar-seminar itu ada nggak sih yang dikaitkan dengan aksi-aksi terorisme? Karena kalau orang cuma ngomong aja kan, kayak PKI aja sering banget yang ada. Kalau dari dakwaan kita tidak melihat ya, misalnya setelah seminar terjadi aksi teroris di mana dan ini loh, Pak Haji Munarman setelah acara di sini ada 3 itu tidak ada komunikasi lagi dengan mereka. Jadi kalau dibilang, saya lihat ya, arahnya ini adalah mereka ini sesuai pasal 13 Undang-Undang Terorisme, menginspirasi. Salah satu unsur di pasal 13 itu kan secara bahasa gampangnya Pak Haji Munarman itu dianggap menginspirasi gerakan terorisme. Pertanyaan saya, orang dia di situ menyadarkan jangan sampai kita terjebak oleh jargon terorisme. Itu hati-hati. Kecuali beliau bawa, maaf ya, saya bukan mendiskreditkan, bawa buku Tarbiyah Jihad Abdul Hazam atau apa, bolehlah gitu kan, kita bisa mengkait-kaitkan gitu kan. Tapi ini bukan berarti saya mendiskreditkan ya, saya salah satu yang baca Tarbiyah Jihad juga Abdul Hazam. Maksud saya dari yang beliau bawa itu buku-buku Rand Corporation, NIC, terus Terror Factory dan sebagainya. Banyak lah, saya juga di-share buku-bukunya itu. Jadi ini sebenarnya bagus gitu loh untuk antisipasi jangan sampai generasi muda kita, umat Islam itu termakan oleh jargon-jargon, yaitu aksi main hakim sendiri, teroris, menolak negara, enggak gitu loh. Beliau itu sangat konstitusional seperti itu, karena terus dilabelkan seperti itu. Nanti biar dijelaskan Pak Juju deh soal politiknya seperti apa gitu. Kalau politik jangan saya. Nah, gua abang gue nih, Bang Juju nih, Bang Juju kita kan ya. Jadi kalau saya melihatnya kan ini hal yang aneh, karena saya kenal secara langsung, saya kenal dengan beliau, saya kenal, saya juga paham bagaimana beliau juga dekat dengan salah satu senior di UI juga. Betul. Ya kan, ya ada banyak lah, Bang Tafun, ada yang lain segala macam, ya saya pernah jalan lah sama mereka juga. Menurut Bang Juju nih, tuduhan dan sudah pelabelan karena udah label nih, teroris itu sekarang lebih dari PKI masalahnya, ya kan, karena kalau dikatain PKI kita masih bisa makan, masih bisa kerja nih. Dituduh teroris sih susah nih kita kerja, kita makan kan gitu kan. Jejaknya diikutin ya. Nah, jadi pelabelan ini terus sudah gitu adanya tuduhan dan pengadilan seperti ini. Nah, maksud saya, pertanyaannya, Bang Jujur udah masuk di politik juga nih ibaratnya. Apa sih yang jadi maksud melabelkan beliau? Kenapa beliau harus dilabelkan seperti itu? Ya, kalau istilah orang hukum ada istilah patut diduga gitu. Jadi tidak bisa kita menuduh secara langsung seperti itu. Tapi tadi itu kalau coba kita kaitkan dengan katakanlah 2 bulan yang lalu
ada sidang Habib Rizik seperti itu, di mana rekan Munarman ini juga mantan sekretaris umum FPI begitu ya. Jadi ada hubungan sangat dekat sekali. Nah, kalau istilahnya pimpinannya atau katakanlah Habibnya sendiri, bosnya sudah di ya tanda kutip kriminalisasi seperti itu ya, dituduh, disidang, diadili dan dihukum sudah dihukum. Tentu secara tidak langsung mungkin mereka akan mengkait-kaitkan begitu ya, kelihatannya seperti itu, akan mengkait-kaitkan hubungan yang sedemikian dekat dengan Habib Rizik. Kenapa tidak? Mungkin saja seperti itu. Kenapa? Karena jelas-jelas kalau tadi Bang Ajis sudah jelaskan bahwa unsur-unsur seseorang melakukan atau disangkakan sebagai pelaku terorisme itu kan sangat tidak mungkin dan sangat jauh sekali sangat dari unsur-unsur yang ada di Undang-Undang Terorisme itu sendiri, kan begitu. Oleh sebab itu kita menduga bahwa ini kan juga beliau ini gimana mungkin ya, katakanlah 5-6 tahun lalu perbuatan yang disangkakan Pak Munarman, Saudara Munarman untuk melakukan kegiatan pidana baru 5 tahun 6 tahun yang lalu baru disangkakan saat ini kan gitu. Aneh, agak tanda kutip sangat aneh gitu ya. Oleh sebab itu memang saya menduga unsur politisnya sangat kental dalam hal ini. Jadi pertama ada kaitannya dengan Habib Rizik Sihab misalnya seperti itu, juga bisa dikaitkan dengan posisi dan peran beliau ini yang jelang-jelang tidak bisa dipungkiri juga. Kalau ini kan jelang-jelang pemilu 2000 tahun politik lah ya. Tahun politik 2011 ya, Mas ya. Kira-kira 2012 seperti itu. Itu bisa saja dikaitkan seperti itu karena demikian dominannya peran beliau yang jelas-jelas keberpihakannya disebutkan oleh Kan Ajis, keberpihakannya pada umat, terutama umat Muslim itu kan jelas ya. Kiprahnya kalau dibilang FPI versi dulu dan versi yang sekarang sama saja. Keberadaannya, keberpihakannya kepada umat itu jelas ya. Kita lihat tentang bagaimana dukungan, support mereka, bantuan mereka terhadap korban-korban misalnya korban bencana yang selama ini ada di Indonesia itu jelas mereka ada di front depan, garis depan dibandingkan dengan mereka-mereka yang berkuar-kuar selama ini ya sebagai Islam, sebagai ini mengatakan kita ekstrim kanan lah macam-macam ya. Yang aku paling Pancasila. Yang aku Pancasilais lah macam-macam. Tapi faktanya justru yang teman-teman rekan-rekan FPI yang versi baru itu sekarang dengan kasus yang kemarin di Gunung Semeru ya, korban peledakan usuk itu mereka ada di depan dan itu fakta. Dia mengatakan di Bhinneka itu mana gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau saya mengambil nih ya dari Aji tadi menggambarkan ketidakmungkinan yang dituduhkan. Aku ngambil dari Bang juga tadi. Ini by design. Bisa dikatakan gitu. Bisa dikatakan demikian. By design gitu loh. Iya, kalau dibilang kita katanya negara hukum, restat itu kata istilahnya begitu. Ini faktanya jelas-jelas pelanggaran hukum dan menginjak-injak hukum itu sendiri kan begitu. Karena seseorang itu bukan disangkakan lagi ya, langsung ditangkap begitu kan, tanpa ada bukti permulaan yang cukup ya, tanpa ada BAP ya, sedemikian rupa langsung dibawa begitu. Ganti sendal pun nggak boleh gitu, ganti baju pun belum bisa gitu. Langsung dibawa. Itu jelas-jelas udah menginjak-injak hak asasi manusia seseorang di dalam negara hukum yang katanya negara hukum, dan beliau juga pengacara, advokat, pada undang-undang advokat sendiri itu ya, melindungi. Itu tidak boleh ada perlindungan hukum seorang advokat. Karena apa yang tidak diatur di dalam undang-undang teroris kan kembali ke dalam KUHP kan begitu. Iya, hukum acaranya tetap tidak boleh mengangkangi lah istilahnya dengan hukum acara yang ada diatur di dalam KUHP itu sendiri. Ini kan tidak gitu. Nah, kita kembali nih untuk teman-teman netizen, kita tanya wakilnya di sini, ya kan, yang namanya Pak Eko. Nah, kalau menurut netizen nih, Haji Munarman dituduh teroris, sampai ada hashtagnya dari sebelah, ya kan, Munarman teroris, dibalas lagi nih sama sebelahnya lagi, Munarman bukan teroris, besoknya hashtag lagi kan gitu kan. Ini kan berantem hashtag nih. Nah, menurut Mas Eko nih, ya kan, yang perwakilan netizen Peduli Indonesia, ini gimana nih tanggapannya gitu? Kok dengan case ini? Ya, kita tuh nggak usah ngomong macam-macam ya. Kita kan bisa ngelihat track record kan. Kalau kita sebagai orang pemerhati media sosial ya, tentu kan
yang kita lihat adalah jejak digitalnya Bang Munarman itu yang dari dulu kita tahu dia ini adalah orang yang sangat dekat dengan aksi-aksi kemanusiaan. Ya mana ada sih teroris yang punya rasa kemanusiaan itu kan patut dipertanyakan gitu. Ada di itu mungkin jadi jenis teroris baru kalau ada gitu ya. Jenis-jenis. Ya, jadi teroris di mana-mana menyebarkan teror ini menebarkan rasa kemanusiaan ya, membantu sesama. Iya. Ini kan aneh gitu ya. Dagelan ya. Iya. Jadi kayaknya kayak dagelan. Nah, dari situ makanya teman-teman netizen ini kita kompak lah ya. Gimana caranya kita memperjuangkan hak-hak Bang Munarman. Ya. Kita suarakan kalau memang ada fitnah, kita serang balik gitu ya. Kalau memang ada yang Ada framing yang nggak benar itu ya kita harus berdiri ya. Berdiri untuk melawan kezaliman siapapun itu, termasuk Bang Munarman ini. Kita harus bela hak-hak beliau. Itu aja. Ya, jadi saya mau sampaikan sederhana saja. Kalau tadi ceritanya Pak Haji Munarman pernah membantu pendirian gereja ya untuk perizinannya membantu itu di Cinere Orepare. Nah, saya mau sampaikan bahwa kemarin yang berdiri di sebelah saya ketika doorstop, yang berdiri di kuas meja penasihat hukum itu salah satunya adalah Dr. Petrus Peter L, sarjana hukum, magister hukum. Beliau adalah seorang Nasrani dari Papua. Itu beliau sendiri dari Papua seperti itu. Artinya saya mau sampaikan bahwa semua orang ini ya terbelalak, kaget, tidak menyangka, bingung ya, bahkan sampai linglung kasarnya. Kenapa kok bisa gitu loh ya? Kalau bahasa saya lagi-lagi mendasarkan sini karena kita hanya kuasa hukum, maka kita menyampaikan apa yang sesuai dengan yang disampaikan oleh klien kita. Bahwa beliau sampaikan bahwa kemarin mungkin ada yang menyimak media tuh memang bagus ya, yang mainstream itu ngelihat kok kayak nangis, sedih. Beliau itu emosional ya, saking bingungnya gitu loh, kok bisa gitu loh saya dijerat dengan hal seperti ini gitu loh. Nah, dengan terkait dengan terorisme gitu kan, yang saya tolak habis-habisan, saya lawan gitu kan, bahkan saya fight di FPI supaya FPI itu tidak ada paham-paham terorisme seperti itu gitu loh. Nah itu beliau ini maksudnya kasarnya gini loh, kalau mau fitnah saya ya yang masuk akal gitu loh, misalnya terkait dengan apalah gitu loh, nah seperti itu. Bahkan itu diungkapkan pula di eksepsi beliau, kenapa nggak sekalian saja saya yang membunuh bayi-bayi Bani Israel, saya yang menenggelamkan Firaun, itu ada disampaikan ke beliau seperti itu. Nah artinya sekalian aja gitu loh, saya bikin kering laut mati gitu seperti itu. Jadi itu yang diungkapkan sama beliau gitu kan, luar biasa gitu loh, maksudnya rekayasa case building. Nah, yang saya sampaikan ini ada di situ. Jadi ya ini ungkapan bingungnya beliau itu tadi. Makanya tadi saya sampaikan kalau misalnya bahasanya TD teroris gaya baru atau apapun itu, saya khawatir malah ini jadi salah satu momentum buruk dalam penegakan hukum di Republik ini gitu. Makanya ini sebenarnya belum terlambat nih. Segeralah disudahi ya, kita harapkan, karena ini jadi bahan lucu-lucuan khawatirnya gitu kan. Karena ya yang disampaikan Pak Munarman, kemudian fakta-fakta yang disampaikan oleh beliau di eksepsi itu membuka mata publik lebih terang lagi gitu loh, seperti itu. Makanya marilah kita sudahi. Kalau memang sekali lagi saya sampaikan, yang Pak Munarman sampaikan lagi-lagi ini ada di eksepsi beliau menduga ada 3 dugaan beliau bahwa 3 hal inilah yang menyebabkan beliau di quote-unquote diskriminasi seperti ini. Nah, yang pertama adalah terkait dengan KM 50. Yang kedua terkait dengan 2024, tadi Pak Jujur sudah sampaikan. Yang terakhir adalah suara umat Islam yang kritis ini dikhawatirkan ini beliau nih yang ini yang menjadi motor. Nah, maksudnya gini loh, kalau misalnya masalah kritik, masalah ini, itu adalah bentuk kecintaan beliau terhadap negeri ini, beliau terhadap pemimpin di Republik ini. Sekarang kalau misalnya kita nih punya istri atau punya anak nggak makan, kita kan tegur kan? Apa itu bentuk kebencian kita? Kan enggak. Itulah bentuk penasihat kita, teguran kita supaya lebih baik gitu. Kalau dikaitkan dengan dia oposisi, lah namanya demokrasi kan ada yang A, ada yang B, ada yang C. Kan bikin partai banyak buat apa?
kan supaya beda-beda nih program apa untuk perjuangkan. Kalau suatu saat dia di sini, yang lain di sini, itu normal. Yang kemarin oposisi kan juga akhirnya balik-balik juga nih jadi menteri kan. Nah, maksud saya kenapa ini nggak bisa gitu loh? Kenapa yang nggak ngerugiin banyak uang nih? Saya kan nggak tahu, katanya sih waktu itu banyak uang keluar untuk ke situ katanya gitu kan. Tapi ntar Pak Haji lanjutin lah gitu kan. Katanya. Nah, maksudnya ini enggak loh. Setahu saya Pak Haji Munarman ini dan oposisi lain ini nggak ngabisin uang. Kalau dilihat dari ininya ya. Tapi kalau dilihat dari anggaran untuk mengamankan, untuk kayak kemarin juga Pak Munarman cerita, ini adalah pemanfaatkan anggaran yang wasting gitu loh, yang sia-sia gitu loh. Kenapa? Untuk membungkam oposisi itu luar biasa sumber daya dikerahkan negara ini gitu loh. Ini kan menurut saya kontraproduktif dengan apa yang memang saat ini dialami oleh negeri ini. Banyak bencana, banyak musibah, utang banyak, pandemi merajalela seperti ini kan, mulai ada Omikron lagi. Nah, maksud saya ini harusnya segera disikapi dengan cerdas oleh pemangku kekuasaan di Republik ini supaya ya tadi mari kita duduk bareng untuk membangun bangsa ini bareng. Ini sama kok, rambutnya sama hitam gitu kan. Mungkin kalau sama abang sama saya mungkin beda. Nah, ini highlight. kita balik ke Bang Juju dulu nih. Sebelum nanti teman-teman netizen mau nanya melalui Eko ya, kok ya. Nanti mau nanya netizen melalui Om Eko karena Om Eko perwakilan netizen. Nah, aku mau balik ke Bang Juju dulu sebentar. Ini Bang, kalau misalkan kita melihat hal yang sudah tergambarkan sama Haji tadi kita bahwa ada pembungkaman lah, terus ada juga ibaratnya ini pemanfaatan anggaran yang sia-sia lah untuk oposisi, yang dimana demokrasi itu mengakui dalam artian ya dia mau A, mau B, mau C atau non blok kan itu diakui di dalam demokrasi kan. Ya harusnya kalau misalnya memang nggak suka dengan saya nggak suka dengan oposisi, saya nggak suka dengan orang yang kontra dengan check balance, nggak suka, ya tegas gitu loh, rubah konstitusinya buat jadi totaliter, selesai gitu loh. Nah, buat saya jadi saya berpikirnya gini nih Bang, gitu. Kalau memang itu untuk satu hal saja yang tidak merugikan, kan nggak merugikan nih. FPI yang ibaratnya yang dibubarin dia juga nggak pakai anggaran pemerintah, nggak pakai APBN, dia FPI nggak pernah gue dengar main proyek kan gitu kan. Bang Munarman juga gue dengar ya, gue nggak pernah dengar dia punya PT. Bener, gue nggak pernah mah, gue punya PT banyak nih, ya kan, tapi dia nggak pernah gue dengar dia punya PT kan gitu kan, atau dia main, oh ini ada proyek ini kan, nggak pernah. Jadi buat saya ini kan satu hal yang aneh dan yang bertarung pun bisa gabung. Tapi dia banyak PT Bang. Apa? Tapi dia banyak proyek. Oh gitu. Bisa, Bang Munarman tuh banyak proyek akhirat. Oh iya, proyek masjid kan gitu kan. Proyek masjid. Rekaman. Yang aku mau tanya sama Bang Juju ini Pak. Kalau memang ini yang ibaratnya yang dulu bertarung saja bisa gabung, kan gabung nih sekarang nih. Iya. Yang Bang Juju bilang, oh gue presiden kan gitu kan. Nah, ada presiden nasional juga. Kan? Nah, yang itu aja bisa gabung secara politik. Kok yang ini nggak bisa juga dirangkul? Nah, kenapa tuh secara politik hukumnya kenapa kok bisa membeda-bedakan rambut sama itu? Iya. Uban beda-beda, maksudnya kan gitu. Nah, itu gimana tuh? Itu kalau kita lihat garis-garis perjuangan seorang Habib Rizik Syihab begitu, termasuk juga dalam hal ini Saudara Munarman ya, itu kan didasari oleh perjuangan umat Islam, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Jadi beliau ini masih konsisten di situ, di garis perjuangan itu. Jadi kalau disebutkan oleh rekan Fatul tadi itu, kenapa kok nggak bisa bergabung tanda kutip ini itu, seperti yang sekarang ini lagi ngetren gitu ya, tadinya oposisi sekarang bergabung. Gitu. Ya itulah. Jadi beliau ini sangat konsisten dan sesuai dengan keyakinannya betul untuk kepentingan dan ada di pihak umat, dan sebagai teladan tokoh tentunya ulama besar, dan Saudara Munarman juga sebagai organisasi katakanlah EPI sebelumnya itu ingin betul-betul secara konsekuen memberikan contoh pada umat, beginilah cara menegakkan garis perjuangan berdasarkan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah konsistensinya itu. Maksudnya Bang Juju tak terbeli gitu. Kira-kira begitu. Gitu. Bukan berarti yang lain nggak kebeli ya. Gitu. Nah, kita kembalikan, kita serahkan saat ini teman-teman registrasi sama Om Eko nih. Silakan Om Eko dari teman-teman netizen yang siap. on kan tuh. Oke, silakan. Kita ngobrol ya kan. Biar teman-teman netizen juga bisa nanya sama Bang Haji atau Bang Juju kan gitu kan.
Oke, ini sudah banyak teman-teman yang bergabung ya di space Twitter. Boleh. Jangan. Nah, ini ada Babi Aldo di sini. Ini ada Babi Aldo mau nanya dulu. Iya, dia nongkrong. Dia nongkrong di sini. Gimana? Gua nggak tahu nih masalah terorisme ini kan. Yang jadi pertanyaan gue nih, kalau memang semua yang di pihak oposisi bersuara keras bisa, apakah ada kemungkinan kita akan di dalam tanda kutip dimunarmakan? Ya, ya kan? Ya, karena mungkin ini udah terlalu. Wih nih, bocah satu udah gak bisa diem nih. Iya, Padahal banget nih orang nih. Kira-kira Udah bisa bisa dibilangin. undang terorisme ini, apakah kita bisa dimunarmankan? Kita tanya kayak Iya, sama aja. itu pertanyaan gue. Iya. Karena gue kalau dimunarmankan ya kudu siap-siap gitu. Bukan siap-siap berhenti, siap-siap ngegas. Ya. Ngeri-ngeri sedap juga ya, ngeri-ngeri. Sedap juga. Ya. Ya, Ya, silakan. ya, jadi kalau memang kita mengacu ke undang-undang Undang-Undang 15 Undang-Undang 5 tahun 2018, Junto Undang-Undang 15 tahun 2003, Junto Perpu nomor 1 ya, Peraturan Pertambahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2002. Itu memang apa namanya jelas di situ banyak celah ya. Namanya juga buatan manusia, buatan manusia itu nggak sempurna gitu kan, nggak sempurna buatan Allah. Jadi yang namanya undang-undang itu memang banyak celahnya dan banyak lucunya gini yang saya mau sampaikan. Kita di sini banyak undang-undang terkait terorisme tadi harus kita penuhi. Tadi tentang pers dibatasi. Itu sebenarnya di situ memang ada bahwa hakim kemudian juga para saksi itu dilindungi. Dilindungi dari identitasnya, terus juga ininya dirinya lah gitu. Pribadinya. Dilindungi dan dijaga seperti itu pribadinya. Nah, beberapa semua dilakukan tegas, undang-undang terorisme itu benar-benar tegas gitu kan, dilaksanakan dengan konsisten. Tapi ada tapinya nih. Di pasal kalau saya tidak salah 47 kalau nggak salah. Itu ada satu pasal mengenai pengawasan Densus 88. Nah, di situ Densus itu harus ada pengawas. Paling lama 1 tahun sedang undang-undang ini diundangkan. Nah, tapi sampai saat ini kita nggak melihat itu. Itu juga yang waktu itu sempat dipermasalahkan oleh Pak Haji Munarman. Dan juga kita waktu itu coba untuk audiens juga ke pihak Komisi 3 untuk mempertanyakan itu. Artinya kan di sini ada equality before the law yang tidak dijalankan gitu loh. Artinya di sini ada hal di undang-undang yang belum dilaksanakan. Ini menurut saya ini salah satu krusial gitu kan. Karena kan tadi yang disampaikan oleh Pak Juju yang dialami oleh Pak Haji Munarman dan beberapa terdakwa teroris atau tersangka teroris ini kan luar biasa. Nah, kan seperti ada game kan, power tends to corrupt. Jadi makin besar kekuasaan, ya makin menyimpang kemana-mana. Kalau menyimpang aja mungkin nggak terlalu ini ya, kayak anak kecil nih misalnya, menyimpang misalnya dia punya uang banyak, gitu kan. Ya udah dia paling beli permen, beli McD, beli apa suka-suka dia habis, dia nggak mikir, karena dia menyimpang begitu aja. Yang repot kalau menyimpang itu ada yang ngendaliin. Nah, artinya dia bisa dikendalikan oleh oligarki. Nah, itu menurut saya yang sangat berbahaya. Dan mengancam seluruh tumpah daya Republik Indonesia ini sangat terancam. Dan tadi balik ke pertanyaan Babi Aldo, mungkin nggak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Karena gini, yang dituduhkan oleh Pak Munarman ini contoh ya pasal 13-nya ya. 13 itu kan lebih ke ini ya, membuat ya menginspire lah gitu, menginspire gitu. Lalu kemudian juga di situ bahasa yang diinterpretasikan itu dia ini memberikan suatu pemahaman yang kemudian diimplementasikan oleh pihak melakukan teror itu. Gitu. Ini kan benar-benar subjektif gitu loh, sangat subjektif. Artinya kalau saya nonton misalnya nih video Babi Aldo, saya inilah terinspirasi, gitu kan? Udah saya sebut nama Babi Aldo, kena Babi Aldo. Gitu loh, sesederhana itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau by design, ya udah saya buat aja desain bahwa saya meneror misalnya saya lempar petasan ceplik lah ke depan gitu kan, ke depan satu kantor institusi, itu saya bilang saya ngelihat ceramahnya Babi Aldo terus jadi tertarik. Ini kan berbahaya kalau penafsiran pasal, itu bukan pasal 13. Pasal 13 itu menyembunyikan. Tadi yang ada di pasal 14 15 itu antara lain dia membuat
Bukan, ya 14-15 itu dia itu turut terlibat gitu kan. Nah, yang 15 juga dalam karena juntonya ke pasal 7. Pasal 7 itu aksi terorisnya. Ya, jadi 14-15 itulah yang menjadi apa ya? Karet lah tanda petik lah untuk ini. Kalau 13 itu menyambungkan informasi. Menyambungkan informasi. Artinya kalau misalnya ada pelaku teror gitu kan. Kemudian dia melakukan teror, kemudian dia menyatakan waktu itu saya sama Babe Aldo. Babe Aldo tahu Anda menyebutkan berdiskusi soal itu tahu. Ya sudah. Kenapa Babe Aldo nggak cerita waktu itu? Kenapa nggak lapor? Menyembunyikan informasi loh. Itu pasal yang paling ringan ancaman hukumannya di Undang-Undang Terorisme. Pasal 13 tadi. Berarti gue nggak boleh cerita sama orang gitu ya. Nggak. Supaya nggak menyembunyikan informasi. Nggak, kena lah kan nggak menyembunyikan. Kenapa nggak cerita gitu loh? Ada informasi bahwa dia akan melakukan teror. Gitu. Saya misalnya, nauzubillah, saya ada seorang pelaku teror, kemudian melakukan aksi teror. Kemudian siapa yang tahu waktu itu? Saya sebut aja, Babe Aldo, Bang Fahrur, saya sebutin, Pak Juju, saya sebutin misalnya gitu kan, si pelaku itu menyebutkan. Ya udah, atas dasar itu Diangkut semua. menyembunyikan. Walaupun nggak ada saksi lain. Enggak, padahal di dalilnya kita karena kita mengandung undang-undang kita Ida kontinen Menganut. ya kan, dan undang-undang kita KUHP kan, Iya, gitu kan, ya. Eropa kontinental ya. Siapa yang mendalilkan dia harus buktiin, seperti itu harusnya. Jadi pada saat nyebut misalnya Babe Aldo, kan dirimu juga yang harus membuktikan dia terlibat, kan harusnya kan seperti itu. Ya Tapi itu. di undang-undang terorisme kan dia bisa langsung terangkut tanpa Iya, ada pembuktian iya. dahulu. Petunjuknya saya pernah kumpul sama Babe Aldo. Pernah kumpul ya. Iya, Jadi kalau terorisnya nggak pernah kumpul sama gue, aman gue ya. Ya udah gue jauh-jauh kumpul sama teroris. Ya. Nah, ya. Besok gue nggak kumpul dulu sama Batul. Nah, yang bahaya itu ketika orang yang bernyanyi ini, istilahnya, bernyanyi ini itu diarahkan sama orang lain gitu ya. Ya itu yang tadi dikendalikan. Betul. Ya, jadi prosesnya sampai saat ini masih eksepsi di persidangan Pak Haji Munarman. Persidangannya masih tahap eksepsi. Rabu kemarin, insya Allah Rabu depan dari jaksa penuntut umum akan ada tanggapan atas eksepsi tersebut. Setelah itu biasanya nanti akan ada putusan selah dan ada proses lainnya seperti itu. Jadi masih ini. Dan Pak Munarman saya tegaskan lagi, saya sampaikan untuk rekan-rekan semua, para pemirsa, beliau didakwa 3 pasal, yaitu pasal 13 Undang-Undang 5 tahun 2018 gitu mengenai undang-undang terkait perubahan undang-undang terorisme, yaitu pasal 13 itu bunyi begini, setiap orang dengan sengaja memberikan bantuan, kemudahan, tindak pidana dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Itu dakwaannya. Kemudian di pasal 15-nya itu di situ juntonya ke pasal 7. Pasal 7 non terorisme, yaitu dia mengatakan di pasal tersebut barang siapa yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan perbantuan untuk tindak pidana terorisme. Nah, itu dipidana juga. Kemudian pasal 14-nya. Nah, yang menarik pasal 14, siapa yang merencanakan, menggerakkan orang lain untuk tindak pidana. Dan unsur menggerakkan itu harus ada antara lain hasutan, provokasi, memberikan hadiah, uang atau janji. Yang dimana di semua kejadian yang dimaksud di UIN dan di Makassar tidak ada satupun fakta di dakwaan yang dimaksud. Seperti itu. Baik pun di fakta persidangan juga belum ada. Belum nanti. Tapi kalau misalnya secara fair beliau memang nggak pernah menjanjikan apa-apa kepada siapapun. Nanti kita lihat aja apa ada desain lain. Oke, baik. Oh iya, siap. Baik, terima kasih tadi. Belum terjawab itu. Gue ingat pertanyaannya. Siapa yang diuntungkan? Oh iya, benar. Nah itu Bang Juju. Ya, silakan. Sekarang itu secara politik. Kalau beliau itu secara konstruksi hukum aja gitu kan. Nah, secara politik gimana Bang Juju? Gue co-host ya. Kalau secara murni ya, artinya kita kembali atau berpatokan kepada negara hukum itu yang sudah benar, yang sudah memang jelas dasar konstitusi kita, Undang-Undang 45 kita itu diklaim atau dinyatakan Indonesia adalah negara hukum. Nggak ada itu istilah diuntungkan atau tidak diuntungkan. Kalau ada proses atau persidangan suatu tentu dalam hal ini pidana, yaitu ada terdakwanya, tentu ya pasti tidak ada untung dan rugi
kalau betul-betul sesuai dengan aturan hukum, seharusnya yang diuntungkan adalah publik, masyarakat, karena ada suatu kejahatan, ada suatu pelanggaran hukum, sehingga yang melanggar atau melakukan kejahatan itu harus dihukum. Kan itu kepentingannya untuk masyarakat atau publik. Kalau sekali lagi murni secara hukum diterapkan, kan begitu. Nah, kalau dengan kondisi Wakanda Land, kan gitu kan, yang diuntungkan siapa nih gitu kan, in the Wakanda Land kan gitu kan. Nah, artinya berarti kan lawan-lawan politik bisa menjadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak tutup kemungkinan bahwa tadi di pertanyaan seperti itu kan di dalamnya itu tuh ada lawannya kan, lawannya atau yang katakanlah sementara ini pihak-pihak yang berkepentingan ya tentunya saudara Munarman adalah pihak yang berada di pihak oposisi. Nah, tentunya yang diuntungkan adalah pihak otoritas kan, gitu, otoritas penguasa seperti itu. Kalau melihat dari segi politik, ya, seharusnya kan kita bersih dari intervensi politik. Kalau kita bicara hukum, harus itu. Jadi jangan cuma di atas kertas saja gitu, negara konstitusi, gitu. Ada lagi atau yang lain atau Bang Adi? Ya, tapi saya lihat begini, kalau misalnya ya berbagai kriminalisasi dilakukan ya, yang diduga dilakukan oleh rezim kepada pihak-pihak yang memang berseberangan diduga dengan pendapat penguasa, itu menurut saya antara lain nanti keuntungan itu memang saat ini dituai oleh pihak-pihak yang memang berkuasa. Kenapa? Mereka bisa beropini, mereka punya kekuasaan, nggak bisa memanfaatkan semuanya lah seperti itu. Tapi jangan lupa, waktu akan bergulir dan itu akan menjadi investasi politik bagi para oposan nanti gitu kan. Nah, itu akan menjadi tabungan buruk dari pihak yang saat ini berkuasa, dari opini kita ya. Dan itu menurut saya belum terlambat untuk diakhiri, belum terlambat untuk disudahi gitu kan. Apa iya mau begitu terus? Dendam, mau berpolemik, saling benci dan saling dendam gitu loh, hanya karena nggak sependapat gitu. Menurut saya padahal moto kita Bhinneka Tunggal Ika loh. Bhinneka Tunggal Ika biar berbeda-beda, kita tetap satu. Beda pendapat aja nggak mau jadi satu, gimana? Dan yang paling penting masih ada pengadilan akhirat. Oke. Lanjut ya. Tadi Bang Kakek Bara semoga sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya mau ke Bang Dik, tapi nanti ditahan dulu Bang Dik. Saya mau kasih ke Camat 212. Silakan Pak Camat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik ya ini. Sebenarnya saya juga cukup memperhatikan ini dari mulai Habib Rizik yang dikriminalisasi gitu dengan hukuman yang nggak jelas. Kemudian sekarang Bang Munarman juga dikenakan pasal karet kalau menurut saya ya. Karena menyembunyikan informasi itu kan bisa aja orang yang nggak tahu dituduhkan bahwa dia menyembunyikan informasi. Jadi ini menurut saya beliau tuh merupakan korban politik karena yang saya telah gitu. Ini beberapa tokoh yang memiliki kekuatan massa besar berusaha untuk dikerdilkan. Jadi seolah-olah ada ketakutan pada saat nanti 2024 mereka sudah nggak memiliki kekuatannya tuh nggak terlalu besar lagi gitu. Bang Adi, saya mau nanya. Ini saya kan nonton videonya penangkapannya Bang Munarman. Ya. Nah, cuman pada saat penangkapan oleh Satuan Polisi 88 itu kan terjadi menurut saya pelanggaran HAM. Sampai pakai sendal aja nggak boleh gitu. Apakah protapnya begitu dan 88 dalam perundang-undangan sampai sendal aja dicurigai bisa meledak gitu debutnya gitu. Jadi pertanyaan saya itu ya. Apakah undang-undang tentang terorisme yang belakangan hari dibandingkan dengan hierarkinya gitu dan undang-undang dasar hak-hak sipil, kebebasan berpendapat dan kesamaan kesetaraan hukum. Termasuk undang-undang pers. Iya, termasuk undang-undang pers dan tadi penyembunyian informasi itu derajatnya itu boleh diceritakan sedikit Bang. Nah, itu jadi mana yang lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang terorisme yang tadi tahun 2008. Ya. Terima kasih. Ya. Nyolong dia langsung Nyobot. Ya sebenarnya kalau dari segi derajat memang sama kan undang-undang juga gitu. Jadi memang undang-undang itu kan ada yang
lex spesialis seperti undang-undang terorisme ini, ada yang lex generalis juga. Kalau yang lex generalis ya tadi KUHP. Itu kan umum ya seperti itu. Kemudian kalau kita menemukan satu kasus khusus misalnya terorisme atau tadi undang-undang korupsi gitu kan, itu Pers juga. mengacu kepada ya juga undang pers Undang gitu pers. seperti itu. Nah, makanya memang sebenarnya harus ada titik temu lah, bijaksana bagaimana undang-undang buatan manusia ini semuanya ini dibuat sedemikian rupa. Tapi gini Bang, ada satu asas ya, saya lupa, nanti mungkin senior saya yang bisa sampaikan latinnya seperti apa, saya lupa. Yang jelas gini, ketika ada suatu ketentuan perundang-undangan itu nanti memang dipilih mana yang lebih meringankan, Menguntungkan si terdakwa atau menguntungkan dari terdakwa, dan untuk kepentingan masyarakat. Nah, Pak Muraman sebenarnya sempat bicara di persidangan bahwa kalau misalnya terkait masalah saksi, sepengetahuan Pak Muraman itu saksi-saksinya itu adalah sudah ditahan gitu loh. Jadi kalau menyembunyi untuk alasan keamanan, ya mereka udah ditahan kok. Logikanya kalau ada apa-apa ya berarti yang menahan yang tanggung jawab kan. Seperti itu. Kalau masalah hakim ya menurut saya bisa dikondisikan lah. Misalnya screen-nya itu hanya menghadap ke pengacara dan juga ke terdakwa. Yang penting kan terbuka semuanya. Saksi juga sepengetahuan saya nanti itu offline, ditutup aja saksinya. Jadi nggak keterangannya bisa dibuat seperti suaranya berbeda lah gitu kan, dibuat lain seperti itu ininya, bunyinya ya. Kemudian juga identitasnya disamarkan seperti itu kan. Itu sebenarnya bisa gitu kan. Tinggal mau atau tidak gitu kan. Kita mau fair trial atau enggak gitu aja. Gitu. Jadi menurut saya hal-hal tersebut sebenarnya bisa ada jalan tengahnya. Jadi nggak semuanya terus dibenturkan. Tadi sederhana kok, ini saya nggak mikir juga tadi langsung bisa. Kalau hakim diburamkan kan bisa tuh. Di screen-nya ngadep ke sini ke kuasa hukum, jaksa khawatir juga, ya sudah berarti menghadap ke sini. Suara-suaranya bisa dirubah nanti kan, dan orang menurut saya sulit mengidentifikasi suara dengan seperti itu aja kan. pakai 360 jadi ganteng. Nah, artinya memang ya jadi bingung kita kan, Iya, yang mana gitu kan. Seperti itu. Aku masih muda kan. Jadi menurut saya sebenarnya bisa disiasati, bisa di blur. Suara kan bisa tuh, teknologi sekarang suara kita bisa berubah-ubah kan. Nah, tinggal diatur aja nanti dari sidang tuh, tapi dibuat konsisten, cuma satu media aja misalnya gitu kan, yang lain nggak boleh. Itu kan menurut saya fair, benar-benar pasti ketok sidang terbuka untuk umum tahu gitu loh. Nah, ini kalau pas diketok isinya ya kita Pak Jujub jawab lah nanti siapa tuh isi yang di dalam ruang sidang itu kan, seperti itu. Jadi menurut saya ada sebenarnya, tinggal kita mau atau tidak gitu loh, serius atau enggak gitu loh. Dan tadi abang kita nanya kan tadi kan, apakah sampai sebegitunya? Tadi saya tanggapi sebenarnya sederhana, nangkapnya serius gitu kan. Sidangnya serius juga sebenarnya bisa. Apalagi ini terkait kepentingan beliau gitu loh. Terkait fair trial gitu kan. Tinggal mau atau tidak. Tapi ya alekuliah mungkin nanti beliau di yang memang punya kekuatan dan kekuasaan di persidangan itu membuka untuk itu gitu loh. Itu akan kita coba sampaikan rencananya, tapi ya nanti kita sampaikan dengan cara-cara yang sebaik-baiknya supaya nanti tidak menyinggung berbagai pihak. Seperti itu. Itu Bang, jadi memang seperti itu undang-undangnya. Cuma ada benang merahnya yang bisa saya ambil, ada jalan tengah gitu loh. Nah, itu kemudian juga terkait dengan apakah sebegitunya sampai itu sebenarnya insidensial aja. Saya di sini bukan membela Densus 88 bukan, tapi itu hanya lika-liku dari dari kasus itulah. Maksudnya dari kejadian itu hanya insiden yang alami di situ lah, seperti itu, yang dibawa buru-buru ya, mungkin ada protap tersendiri ya, mungkin di situ ada ini gitu kan, dalam arti mungkin kalau bisa diperjelas ada sampai ditutup matanya, itu kan ya kan mungkin ada drama lah gitu. Seperti itu. Nah, itu menurut saya bagian dari, tapi kalau ditanya ada yang pelanggaran HAM, ya jelas. Saya awal penangkapan juga mengatakan itu gitu kan. Nah, terus juga bahkan penangkapan tadi kan, terus juga penetapan tersangkanya gitu kan, itu kita dari tim kuasa hukum secara hukum ya, kita punya hak dan kita lakukan, kita menolak itu seperti itu. Dan juga ada satu yang menarik sebenarnya, penempatan. Jadi undang-undang kejadian Pak Muraman kan 2014 2014 15 gitu kan, dan undang-undang terorisme itu pasal 14-15-nya, unsur-unsurnya itu sebenarnya baru diundangkan tahun 2018 gitu. Jadi kan retroaktif. Kalau itu diberlakukan jelas melanggar HAM dong. Orang nggak bersalah dipersalahkan dengan pasal yang waktu itu belum diatur.
itu selalu dikaitkan dengan sekarang ini situasi pandemi, kan itu aja gitu alasannya, pandemi gitu. Duduk juga mungkin harus. Padahal pon aja boleh gitu kan ya. Padahal kalau kita lihat di luar yang lain di kegiatan atau kelompok sana gitu, kalau lihat apapun dengan kerumunan seperti apa nggak ada masalahnya. Itu Bang Fatur yang coba saya lihat. Jadi memang sangat subjektif sekali penelitian itu tentang prosedur pengadilan tadi. Ya kalau dari kami sih dari pihak jurnalis. Subjektif lah begitu. Ya, bahwa kalau dari pihak jurnalis kita tidak melakukan keberatan. Eksepsi itu mungkin kalau kita melihat film-film Law and Order gitu kan, itu maksudnya kayak objection lah gitu, keberatan gitu. Jadi sangkalan gitu. Jadi dia menyangkal. Cuma kalau dari sisi hukum positif itu, dia itu tidak memasuki pokok perkara gitu secara aturan gitu kan. Dia hanya formilnya aja. Misalnya bener nggak sih peradilannya di sini, kan harusnya di mana nih gitu. Itu kita masuk juga. Tadi saya di awal kita jelaskan eksepsi kita itu Pak Haji Munarman itu kalau saya tidak salah dari nomor 9, 10, 11 itu aja yang dibahas yang utama ya. Kalau sisanya itu sebenarnya masuk pokok perkara gitu. Jadi tidak masuk pokok perkara, hanya misalnya harusnya di sidangnya bukan di sini, bukan di Jakarta, di mana, gitu atau kan? kompetensi absolut. Misalnya ini harusnya pengadilannya, misalnya pengadilan negeri agama, kalau di pengadilan negeri, nah seperti itu. Kurang lebih itulah, Mbak. Jadi beberapa hal terkait dengan administrasi atau formilnya. Kemudian dakwaan itu bahasanya kemarin ditulis Pak Munarman. Tulisan itu apa ya? Tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap gitu loh. Harusnya memuat unsur-unsur ini. Nah, itu penting karena memang ada di peraturan Jaksa Agung. Saya lupa nomor berapa, kemarin disebutkan juga oleh Pak Munarman di eksepsinya, harus memuat itu. Kalau nggak memuat di eksepsi, dan itu hakim bisa menerima kemudian menolak dakwaan itu. Seperti itu. Jadi sangkalan cuma kalau secara bahasa hukum tidak masuk ke pokok perkara. Nanti pun tanggapannya seperti itu harusnya. Ya, kalau jaksa mengacu ke undang-undang, ya itu tidak masuk ke perkara. Jadi kita nggak menanggapi gitu. Harusnya nanti sidang berikutnya akan cepat karena kan yang poin eksepsinya hanya sedikit itu, Mbak Be. Sisanya nanti pledoi. Nanti Babe nanya lagi, apa sih itu pledoi? Pledoi itu pembelaan. Tahu pledoi. Kemarin ngikutin Habib Rizik, jadi tahu pledoi. Eksepsi ada Habib Rizik juga. Nggak tahu itu, makanya nggak paham. Waktu itu Habib Rizik eksepsi juga, pribadi juga, kita kuasa hukum juga. Iya, Seperti itu. hampir sama. Lihatnya eksepsi itu lebih mirip, berarti memang mirip sama pembelaan di pokok perkara gitu. Ya, tapi itu bukan pokok perkara. Tapi bukan pokok Iya, perkara. namanya eksepsi gitu. Ya, paham. Makasih Pak Haji. Sama-sama banyak ya. Amin. Oke, dari netizen sudah cukup, sudah nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita kembangkan lagi Bang Fatur. Oke, jadi kembali tadi diskusi kita saat ini, artinya publik yang memang peduli terhadap hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dan memang ditegakkan kan gitu. Iya. Nah, kita ingin hukum ini menjadi panglima nih, benar kan? Setuju. Menjadi panglima, siapapun kalau melanggar itu harus dihukum, siapa yang tidak melanggar itu dia harus dibebaskan, direhabilitasi namanya segala macam. Nah, ya kalau kami sih di sini sebenarnya sebagai media lebih kepada memberitahukan kepada teman-teman ini loh kejadian yang sebenarnya, kan gitu kan, bahwa kalaupun publik mau mendesak terhadap penegakan hukum ini, ya silakan kan gitu kan. Yang penting kan tidak melampaui koridor-koridor ketentuan hukum dan peraturan kan gitu kan seperti itu. Nah, mungkin dari Pren atau Bang Juju bisa menanggapi bahwa apa sih yang diinginkan dari pihak penasihat hukum dan juga terhadap publik ini pengennya gimana gitu. Nah, itu sih sebenarnya mungkin dari Bang Juju dulu tadi. Apakah memprotes, apakah mendesak kan gitu kan, sama-sama memantau kan gitu kan, sama-sama mengawal kan. Nah, itu silakan Bang Juju. Ya, sebagai salah satu ciri negara demokrasi seperti Indonesia itu ya. Indonesia katanya negara hukum dan negara demokrasi. Tentu dalam hal ini kita pahami, kita belajar dulu di sekolah gitu bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi rakyat itu tadi yang singgung oleh Bang Fatur, publik itu jelas-jelas mempunyai hak untuk itu, Bang Fatur. Jadi rakyat juga punya hak menentukan bahwa kalau kita sekarang bicara persoalan persidangan atau katakanlah mendakwakan seseorang, menjadikan seseorang itu salah gitu. Tentu publik juga punya hak untuk menilai ya
mengukur bahwa persidangan ini benar nggak sih, sesuai dengan hukum nggak sih, kan gitu. Publik punya hak menilai itu. Jadi dalam hal ini publik juga berhak menyuarakan, berhak mengkritik, begitu ya. Kalau itu memang sesuai hukum, oh ya bagus, ini penegakan hukum ini dia dilakukan dengan murni dan konsekuen, kira-kira begitu. Tapi kalau tidak, atau ada unsur-unsur rekayasa begitu, dalam kutip sering diungkapkan ya Bang Fatur sekarang, rekayasa hukum ya, rekayasa pengadilan, macam-macam. Itu tentu publik juga berhak untuk mengkritisi itu, ya. Jadi kalau memang dalam hal ini ada proses peradilan Bang Munarman memang tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat, tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, tentu masyarakat akan menilai itu pastinya, dan akan mengatakan bahwa itu tidak adil atau tidak sesuai hukum. Itu punya hak, ya, tadi pertanyaan seperti itu, masyarakat mengatakan itu. Bang Haji, apa yang diinginkan dari publik? Bagi netizen kita kan maha benar, katanya. Netizen maha benar. Nah, apa nih kira-kira ya? Iya. Yang diharapkan dari teman-teman netizen? Informasinya ini yang ditakuti ini salah satunya suara dari netizen nih, informasinya gitu. Kemudian juga opini publik ini yang ditakuti gitu. Model kayak Babe Aldo lah itu ditakuti nih. Nah, jadi ini kalau bahasa netizen ini info ano. Dia kena satu kan. Tapi bahaya nih kalimat Bang Aziz nih. Yang ditakutin gue, jangan-jangan gue besok dimunarmankan. maksud saya gini, ditakuti setan. Jadi kayak Umar bin Khattab. Amin. Jadi gini, jadi kalau yang ditakuti seperti itu, makanya mari kita tetap suarakan kebenaran, suarakan keadilan gitu kan. Jangan kita jadi setan-setan bisu yang diam terhadap kezaliman, diam terhadap kebatilan gitu. Banyaknya kezaliman itu bukan karena banyak orang jahat, tapi banyak orang diam tapi diam terhadap kezaliman. Orang baik, banyak orang baik tapi diam terhadap kezaliman. Dan jangan lupa kisah di Al-Quran itu, seingat saya ya, setahu saya dari Ustadz yang banyak cerita gitu kan, dari informasi di kitab yang saya banyak tahu gitu kan, banyak baca juga, itu hukuman terhadap Bani Israel itu kan karena mereka pro semuanya terhadap kezaliman, enggak. Yang satu berbuat zolim, ya, kemudian yang satu mendiamkan, yang satu mendukung untuk didiamkan, yang protes cuma satu, dikutuk jadi monyet semua kan. Gitu, kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau kita seperti itu gitu loh. Diam, hancur lama-lama seperti itu kan. Dan juga ingat, diam terhadap kebatilan itu adalah bagian dari kebatilan itu sendiri. Jadi maksud saya, ayo kita suarakan apa yang kita mampu gitu kan. Selama-lamanya itu adalah menolak dengan hatinya gitu loh. Tapi apa iya cuma bisa pakai hati aja? Kita kan punya handphone, kita punya jempol, kita punya pikiran. Ayo dong kita suarakan gitu kan. Dan juga saya sekali kesempatan ini Pak Fatur dan rekan-rekan sekalian mengapresiasi berbagai gerakan-gerakan masyarakat di beberapa daerah. Antara lain waktu itu mereka menyambangi DPR RI, kemudian itu dari Forum Ulama Banten. Kadarul waktu itu saya yang dampingi gitu kan ke Komisi 3 untuk menyampaikan aspirasinya terkait berbagai ketidakadilan dan kezaliman yang dialami oleh ulama-ulama, oleh aktivis-aktivis Islam gitu, dan berbagai ketidakadilan terkait dengan hak asasi manusia dalam kasus KM 50. Kemudian kemarin juga beberapa waktu yang lalu ada dari ulama Jawa Tengah datang juga ke DPR RI, dan tadi katanya ke DPRD di Jawa Timur, nanti dari Madura. Ayo dong kita suarakan, jangan sampai mereka ini cuma netizen aja, ini biasanya pakai mesin juga mungkin begitulah robot. Nah, ayo kita buktikan gitu, kita masifkan gitu, kita buktikan bahwa bangsa Indonesia itu adalah suatu bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, seperti itu sih Pak. Bang Minju mungkin, atau apa namanya dari saya mau nanya aja soal lebih ke pribadi. Selama Bang Munarman tahan itu ada nggak yang disampaikan gitu yang kira-kira publik itu mau dengar, karena selama itu kita informasi sangat terbatas sekali. Intinya sih netizen ini sangat perhatian sebenarnya kasus-kasus yang menimpa para aktivis dan ulama ini, kita perlu tahu juga. Jangan Alhamdulillah kalau kondisi Pak Munarman sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita dari tim kuasa hukum juga beberapa kali untuk kepentingan beliau menyambangi dan juga untuk ini memenuhi untuk keperluan beliau lah, seperti itu. Kemudian juga pesan-pesan beliau adalah beliau berpesan untuk tadi lawan kezaliman, tegakkan keadilan, seperti itu. Jadi pesan beliau seperti itu, mari kita terus melawan kezaliman,
dan menegakkan keadilan. Seperti itu.